Saya pengen Mas Ganjar bicara soal masa depan desa. Problem kemiskinan, ketimpangan dan sebagainya itu alamatnya rata-rata di desa. Iya. 75.400 sekian desa sejak Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ada kemajuan yang cukup serius. Tetapi problem hari ini yang mungkin menjadi PR untuk dipecahkan buat Mas Ganjar adalah, dan ini menjadi problem kita masyarakat Indonesia, adalah desa itu mengalami birokratisasi baru, sampah teknokrasi yang berlebihan. Akibatnya ruang mereka untuk membuat inovasi-inovasi itu mengalami keterbatasan. Sehingga kalau soal pangan, soal energi, mereka tidak dibenahi, mereka tidak diberdayakan. Saya agak ragu itu. Di antaranya saya ingin catat, sekarang terjadi fragmentasi kelembagaan. Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Betul. Saya mau challenge Mas Ganjar. Ya. Anda mau melakukan apa itu? Rubah. Dengan cara apa? Gini Mas. Gini Nanti Mas. dulu, nanti. Mas Dito sudah selesai belum? Sebentar, makanya Silakan dilanjut dulu. Mas Ganjar. Ini demonstran dulu ini, Mbak. Ya, sama kita Kelihatan, sering demo di Bundaran tongkrongannya Surnya. kelihatan, Mas. Udah enggak, makanya kita challenge sama-sama demonstran. Mas Ganjar. Apa? Saya kira soal dana desa yang besar, Jokowi pernah bilang nih, sebenarnya perputaran dana yang mestinya kita manfaatkan itu cukup. Sekali lagi, kalau misalnya Anda gabungkan 3 kelembagaan, 3 kementerian, itu bukan pekerjaan mudah. Tapi saya tantang, apa yang Anda lakukan untuk mengkonsolidasi agar desa ini tidak terjebak pada birokratisasi berlebihan, sehingga otaknya desa itu, elit-elit desa itu tidak sekedar soal jabatan terus, tapi bicara soal terobosan-terobosan yang dibuat berdasarkan undang-undang desa itu. Satu, kalau boleh teruskan satu lagi, Mas Ganjar. Apa? Ini saya serius Mas Ganjar ya. Loh, saya tuh 2 rios, Mas. Aku berdiri kalau gitu. Boleh berdiri nggak, Pak? Silakan Mas. Boleh. Silakan. Panggung Enggak, untuk kita Anda. hadapi sesama Panggung laki-laki. untuk Ganjar Pranowo, silakan. Gimana, Mas Dito? Mas Ganjar, orang menilai Mas Ganjar ini adalah juga sebagian mau melanjutkan gagasan Jokowi soal desa. Apa yang akan dilanjutkan dari Mas Ganjar dari Jokowi, catatan tentang desa, dan apa yang perlu dikoreksi soal desa? Itu aja. Makasih. Oh, kirain gini-gini tadi masih terus. Oh, kita kan ya Pak Warek ya, takut saya. Mbak, jawabnya boleh berdiri nggak, Pak? Boleh Mas. Soalnya tadi gini-gini. Boleh Mas. Silakan. Mas Hari. Mas Hari ini sebenarnya bertanya yang dia sudah tahu waktu bahas undang-undang desa saya diskusi sama dia. Ada, kita bocorin aja. Lo nggak enak, masa sesama friend kita mau bicara. Tapi pertanyaan substantif. Mas Hari, ketika membahas undang-undang desa, yang ada adalah... Enggak Mas, maaf, bukan. Kesalahan teknis Mas. Iya, enggak. Kadang-kadang. Sampai mana aku tadi? Ya. Pada saat membahas undang-undang itu, semua berbicara keaslian, asal-usul. Dan saya tidak pernah lupa pada soal itu. Mas Ganjar asal-usul desa. Kalaulah kemudian kesempatan itu nanti muncul, Mas, mari kita revisi undang-undangnya. Kita sudah belajar betul. Maaf sekali lagi pada kawan-kawan desa, maaf. Kalau soal masa jabatan, mari kita bicara. Tapi soal substansi, mari kita diskusi. Yang perlu diberikan oleh negara ini kepada desa adalah trust. Kasih itu pada kades. Trust. Ketika trust, maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak. Apalagi kalau itu soal anggaran dana desa. Habis. Saya pembina kades sampai hari ini. Mas Ari, kalau kita trust, asal-usul desa yang asli itu kita berikan kepada mereka cukup dengan rambu-rambu. Kami tidak merendahkan, maaf. Kami komunikasi dengan mereka dan diskusi terus-menerus. Saya sampaikan Mas Ari pada mereka. Kalau kita trust, dana desanya kita kasih rambu-rambu. Agar
Mereka punya bandwidth yang cukup untuk menyusun program. Mereka punya pendamping desa. Punya mereka. Maka diskusilah karena itu ruang yang paling demokratis. Bahasa saya, jangan ikut kakaknya. Siapa kakaknya? Desa. Adalah kabupaten, adalah provinsi. Maka birokratisasi desa hari ini merontokkan asal-usul dan keaslian desa itu. Rontok. Akhirnya berpikir semua birokratis. Tapi kalau inovasi desa itu tumpul, salah besar. Tata kelola dana desa yang hari ini muncul dari inovasi yang ada sudah masuk dalam sebuah buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sayang, kenapa tidak Menteri Desa? Sayang. Saya mencatat juga. Sebagai orang yang memang secara moral saya ikut menyusun undang-undang desa. Dan waktu itu saya jadi gubernur. Kemudian kita treat mereka agar mereka punya pemikiran-pemikiran untuk dia berinovasi. Desa anti korupsi terbentuk. Desa inklusi terbentuk bahkan dengan keagama. Kita dorong mereka. Saya terima kasih Bu Rektor. Kawan-kawan mahasiswa kemudian KKN secara tematik dan menyelesaikan program itu. Mas, pada saat undang-undang desa itu akhirnya berjalan dan praktek itu berjalan saya sampaikan. Desa, Kemendes, dengan Kemdagri, hari ini saya bayangkan gini. Soal pemerintahan dalam negerinya, itu hanya sampai di kaki bagian bawah, tapi tidak sampai di telapak. Karena telapaknya terputus. Telapaknya siapa? Telapaknya ada di Kemendes. Maka inisiasi Kemendes sudah saatnya diarahkan bukan soal membagi dan mengkapling anggaran dana desamu buat apa, tapi memberikan fasilitasi agar potensi desanya bisa berkembang sesuai dengan yang ada di masing-masing. Baik. Begitu. Terima kasih, Mas.